kami sudah dihadang, sudah tidak masuk, peluru sudah di mana-mana, gas air mata sudah di mana-mana. Paksa menyelamatkan diri, mundur dulu dari rombongan. Kami hadir di sini saudaraku, diundang saudaraku. Jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Saya yakin banyak yang berbahagia ketika kemarin mendengar kabar Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Meski vonisnya ini diketahui jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Rizik dihukum 6 tahun penjara. Tapi vonis itu setidaknya 2 kali lebih berat dari vonis yang dulu diterima oleh Ahok. Ahok divonis 2 tahun, Rizik divonis 4 tahun. Nah, ketika sidang vonis Rizik kemarin, kita tahu ada simpatisan Rizik yang melakukan aksi demo menuntut agar Rizik dibebaskan dari segala hukuman. Dari aksi demo tersebut, banyak juga terdapat emak-emak yang ikut mendukung agar Rizik Syihab ini dibebaskan. Jujur saja ya, setelah saya amati apa yang terjadi selama ini, sepertinya Rizik Syihab ini punya hubungan khusus dengan masalah COVID-19. Coba perhatikan saja, banyak sekali yang terkait. Pertama, Rizik divonis 4 tahun penjara gara-gara menyembunyikan dan sekaligus berbohong terkait hasil swab test yang ternyata diketahui ini swab testnya positif waktu dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor lalu. Kedua, Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara juga karena kasus kerumunan di Petamburan yang bisa menyebabkan penyebaran COVID-19. Ketiga, Rizik divonis denda 20 juta rupiah juga terkait kasus kerumunan di Megamendung yang bisa menyebabkan penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, kemarin saat simpatisan Rizik melakukan aksi demo menjelang sidang putusan kasus Rizik di Rumah Sakit Umi Bogor, ternyata lagi-lagi didapati ada 4 pendukung Rizik Syihab ini yang positif COVID-19, bos. Nah, kejadian itu jelas sangat-sangat membahayakan bagi kita semua. Apalagi di tengah kasus COVID yang saat ini, kasusnya semakin meningkat. Bisa jadi akibat dari aksi-aksi pendukung Rizik Syihab tersebut justru bisa menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19. Apalagi dengan adanya COVID-19 varian baru, yaitu varian Delta, yang diketahui ini tingkat penyebarannya ini jauh lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Nah, ini jelas membuat kita semua semakin khawatir dan merasa was-was. Malah lebih parahnya, ada juga peserta aksi demo yang ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam, bos. Lah, ini sebenarnya mereka mau demo atau mau membuat kerusuhan? Masa demo membawa senjata tajam dan ketapel? Nah, selain itu ada juga foto viral yang beredar di media sosial. Seorang wanita bercadar kedapatan membawa batu di tangannya. Nah, ini fotonya. Nah, dari aksi demo tersebut, total sudah ada 200-an orang yang diamankan oleh pihak aparat kepolisian. Coba bayangkan, 200 orang, bos. Memang kalau diamati ya, sejak kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi sana, banyak sekali masalah dan bencana yang menimpa negeri kita. Coba bandingkan saja ketika Rizik masih berada di Arab Saudi sana. Situasi dan kondisi dalam negeri kita ini jauh relatif lebih aman dan nyaman. Sepertinya memang sudah sejak dulu Rizik Syihab ini sering sekali membuat masalah dan bencana. Kenapa saya katakan demikian? Ya, coba mari kita lihat, mari kita amati. Dirut Rumah Sakit Umi Bogor sekarang dihukum 1 tahun penjara gara-gara siapa? Ya, gara-gara ingin melindungi Rizik Syihab, bos. Kemudian menantu Rizik Syihab saat ini dihukum 1 tahun penjara gara-gara siapa? Ya, gara-gara mengikuti Rizik Syihab. Kemudian ada 5 panitia di acara Maulid Nabi yang menyebabkan kerumunan. Mereka semua dihukum 8 bulan penjara. Itu gara-gara siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan gara-gara mengikuti Rizik Syihab? Kemudian ada 6 laskar yang meninggal di jalan tol. Itu juga gara-gara siapa? Ya, gara-gara mengawal Rizik dan menyerang aparat kepolisian.
Bahkan saat aksi demo kemarin ya kan, ada motor warga masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi demo ini terjebur di selokan. Itu juga karena siapa? Ya karena ulah aksi pendemo yang mendukung Rizik Syihab. Dan tolong dicatat, termasuk bencana menggemparkan yang menimpa Firza Hussein soal kasus cat mesum, itu juga karena siapa? Ya tentu kalian sendiri sudah tahu lah jawabannya. Ya asal tahu sajalah, Rizik ini memang sudah sejak lama bikin masalah dan berujung di penjara. Mulai dari era Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian di era Presiden SBY, dan terakhir ini di era Presiden Jokowi. Rizik ini juga berakhir masuk penjara, bos. Jadi keluar masuk penjara bukanlah yang pertama kali saja bagi seorang Rizik Syihab, tetapi sudah berkali-kali, bos. Nah, pertanyaan saya, kalau sejak era Presiden Megawati, kemudian era Presiden SBY, dan terakhir di era Presiden Jokowi, Rizik selalu bikin ulah dan berujung di penjara. Jadi sebenarnya yang bermasalah ini presidennya atau Rizik Syihabnya? Coba jawab jujur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Rizik ini dikriminalisasi dan macam-macam, itu menurut saya hanyalah omong kosong dan mengada-ngada saja, bos. Wong sudah lama nama Rizik Syihab ini masuk dalam daftar residivis. Masa yang begitu ini masih saja dianggap sebagai ulama? Ya ayo mikir. Tapi perlu dicatatlah bahwa vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada Rizik terkait kasusnya yang di Rumah Sakit Umi Bogor itu masih belum final. Rizik sendiri kemarin telah menolak vonis tersebut dan mengajukan banding. Nah, dalam pengajuan banding ini bisa saja hukuman Rizik diringankan atau bisa juga malah diperberat. Tapi ya semoga saja hukumannya ini diperberat. Ya kalau bisa sampai 2024 lah berada di tahanan. Biar saat nanti Pilpres tahun 2024 nanti Imam Jumbo ini tidak membuat masalah, tidak membuat onar. Gimana? Apakah setuju? Nah, dari serangkaian kasus ini jelas sudah kalau Rizik justru membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Terbukti begitu banyak orang-orang di sekitarnya ini yang mengalami kesulitan, mengalami musibah. Nah, saya kira demikian opini Okidum kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah. Tapi sebelum saya akhiri opini dalam kesempatan yang baik kali ini, saya ingin menyampaikan pesan. Tetap semangat melawan para preman berjubah agama dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Ya begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Berani nendang dia, udah berani nendang. Nendang siapa?